Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Utari. Di sini saya akan menyajikan sebuah video tugas kuliah dari MK Penghantar Konseling dan Psikoterapi. Sejarah konseling, pendekatan psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Freud dikenal pula sebagai bapak konseling karena teori yang dikembangkan ini merupakan cikal bakal dari teori-teori konseling lainnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya murid dari Freud yang mengembangkan sendiri pendekatan konseling. Meskipun pada awalnya sepaham dengan Freud, namun pada akhirnya mereka mengembangkan sendiri pendekatan konseling. Perkembangan pendekatan psikoanalisis tidak dapat dipisahkan dari perlakuan keluarganya. Freud berasal dari keluarga yang otoriter dan mengalami keterbatasan ekonomi. Meskipun berasal dari keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi, ayah mengetahui kecerdasan yang dimiliki oleh Freud. Ayah Freud kemudian membiayai untuk melanjutkan sekolah kedokteran. Setelah lulus kuliah, Freud menjadi dosen dalam bidang psikoterapi. Kemudian Freud dan Jean Carchot mengembangkan kesehatan mental mereka, meneliti tentang gangguan nervous dengan menggunakan hipnotis sebagai penyembuh histeria. Hakikat manusia. Perilaku manusia ditentukan oleh A. Kekuatan-kekuatan irasional, B. Motivasi yang tidak disadari, C. Dorongan biologis serta naluri dan peristiwa psikoseksual tertentu pada 6 tahun pertama kehidupannya. D. Manusia memiliki sifat mekanik, pesimistik, deterministik, dan reduksionistik. Insting atau naluri adalah bagian yang sentral dari pendekatan psikoanalitik. Menurut Freud, manusia selalu dikaitkan dengan libido. Freud memandang perilaku manusia sebagai perwujudan dari id, ego, dan superego. Individu yang terlalu mementingkan superego akan menjadi dirinya sebagai orang yang sok sempurna. Sebaliknya, individu yang mengedepankan id akan menjadikan dirinya menjadi manusia yang penuh nafsu atau tindakan yang tidak bermoral. Keseimbangan antara id dan superego perlu ditanamkan dalam diri manusia agar tercipta harmonisasi perilaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa jalan pikiran itu dapat ditentukan, namun tidak linier, dan perilaku manusia itu lebih rumit dari yang dibayangkan oleh manusia itu sendiri. Hakikat konseling. Hakikat konseling untuk mengubah perilaku. Pendekatan psikoanalisa. Hakikat konseling adalah individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat. Individu mampu menempatkan ego pada tempat yang benar, mampu memilih secara rasional dan mediator antara id dan superego. Konseling merupakan proses reduksi terhadap ego agar lebih realistik dan rasional. Mekanisme perubahan. Tujuan pendekatan psikoanalisis yaitu membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau yang terjadi di masa kanak-kanak. 2. Membantu konseli untuk membentuk kembali struktur karakternya, di mana hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh konseli sehingga mengakibatkan kecemasan. Tujuan utamanya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia dan bukan untuk mendapatkan cara yang paling tepat dalam penanganan gangguan jiwa. Ciri-ciri teknik konseling Freud dilaksanakan dalam suasana santai melalui penataan ruang, warna dinding, pencahayaan, dan lain-lain, sehingga pasien betul-betul merasa nyaman dan betah berada di ruangan tersebut. Dengan suasana yang santai, Freud berharap konflik yang telah ada di alam tidak sadar akan mudah muncul ke alam sadar. Konseli diberi kebebasan. Konseli dibebaskan untuk bicara apa saja termasuk menangis, menjerit, mengumpat, dan lain-lain. Jika konseli mengalami blocking atau kebuntuan, Freud berusaha membantu sehingga terjadilah asosiasi antara apa yang ada dalam alam tak sadar dengan apa yang diberikan oleh konselor. Waktu pelaksanaan pertemuan konseling. Pertemuan antara konseli dan konselor dalam konseling biasanya dilakukan 4 atau 5 kali seminggu, 1-2 jam pertemuan selama 2-3 tahun. Teknik-teknik konseling. Analisis mimpi.
Konseli diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Teknik ini digunakan untuk menilik masalah-masalah yang belum terpecahkan. Yang kedua, analisis resistensi. Resistensi berarti penolakan. Analisis resistensi ditunjukkan untuk menyadarkan konseli terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan. Yang ketiga, analisis transferensi. Transferensi adalah mengalihkan bisa berupa perasaan dan harapan di masa lalu. Tujuan adalah membuat konseli menyadari proyeksi ini pertama-tama dalam hubungannya dengan sang konselor dan kemudian dalam hubungannya dengan orang lain, seperti terhadap pasangan, bos, kawan, dan lain sebagainya. Kelebihan: A. Mengetahui masalah pada diri konseli yang dimulai dari mencari tahu pengalaman-pengalaman masa lalu pada diri konseli, di mana masa lalu pelajaran buat konseli. B. Membantu konseli mengetahui masalah-masalah yang selama ini tidak disadarinya untuk memberikan rasa percaya diri pada konseli, memahami ambang kesadaran dan ketidaksadaran. C. Menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus dan kesempatan kepada konseli menghadapi situasi yang selama ini gagal mengatasinya. D. Membentuk struktur kepribadian konseli dengan mengembalikan hal-hal yang tak disadari menjadi sadar kembali, meniti beratkan pada pemahaman dan pengenalan pengalaman-pengalaman masa anak-anak untuk ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan sehingga kepribadian konseli bisa direkonstruksi lagi. Kekurangan: A. Waktu yang dibutuhkan dalam terapi terlalu panjang. B. Diperlukan konselor yang benar-benar terlatih untuk melakukan teknik ini. C. Pandangannya yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat manusia. D. Terlalu menekankan pada libido. Ketidaksadaran amat berpengaruh terhadap perilaku manusia. E. Pengalaman masa kecil sangat menentukan atau berpengaruh terhadap kepribadian masa dewasa. Terlalu berasumsi pada masa lampau tanpa memandang sedikit pun masa depan. Kepribadian manusia terbentuk berdasarkan cara-cara yang ditempuh untuk mengatasi dorongan-dorongan seksualnya. Secara umum, perilaku manusia bertujuan untuk merendahkan ketegangan, menolak kesakitan, dan mencari kenikmatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.